Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Toha Siswa Atmaja, mahasiswa PPG Darjab Angkatan 1 kategori 3 tahun 2023, IKIP PGRI Pontianak, jurusan Bimbingan dan Konseling. Nomor UKG 2015-0085-7705. Nomor induk mahasiswa 6112320005. Saya melakukan praktek pembelajaran pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 di SMA Negeri 3 Sungaraya dengan topik siswa siap merencanakan karir. Demikian perkenalan saya, selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Ya, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran anak-anak pada hari ini. Ya, sebelum melanjutkan ke permasalahan yang akan kita angkat hari ini, Bapak ingin salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Silakan. Sebelum belajar, mari kita baca doa menurut agama dan budaya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, Bapak ingin coba semangat pagi. Semangatnya itu luar biasa. Sebelum mulai kita semangat dulu, ya kan? Ya. Baiklah, Bapak akan menjelaskan tentang bimbingan kelompok. Ya. Kita lihat di sini bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah melihat, ya. Bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam suatu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi dari sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik atau masalah. Ya, itu yang disebut dengan bimbingan kelompok. Oke, yang berikutnya adalah tujuan bimbingan kelompok. Ya, di sini tujuan dan fungsi layanan bimbingan kelompok adalah agar siswa atau agar setiap anggota mampu berbicara di muka orang banyak. Jadi harus berani. Ngomong tadi Bapak sudah bilang harus berani berbicara di depan kawan-kawan atau orang lain. Ya, mampu mengeluarkan pendapat, bisa mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, terus perasaan kepada banyak orang. Terus bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Itu harus mampu menahan emosi. Ya kan? Banyak orang bisa ngomong tapi tidak bisa menahan emosinya sendiri. Oke, yang berikut ini tadi tujuan bimbingan kelompok. Terus yang berikutnya di sini cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Ya, ini cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu, pada saat sekarang. Harus berani mengungkapkan pendapat, ide, ya harus berani berbicara. Oke. Yang kedua, mendengarkan dengan baik. Bila anggota kelompok berbicara, berarti kita apabila nanti ada anggota kelompok berbicara, kita menjadi pendengar yang baik.
Jangan potong dulu kawan baru lagi bicara. Tunggu dia selesai berbicara, boleh kita mengajukan pendapat kita atau bertanya. Itu boleh setelah selesai. Jangan belum selesai kita sudah sanggah. Itu tidak boleh. Tunggu dulu apa yang ingin dia bicarakan, dengar dulu, baru kita bisa menyanggahnya. Terus anggota kelompok berikutnya yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya. Kan tadi sudah menyampaikan, misalnya kelompok menyampaikan yang lain, apa itu? Hah? Apa? Kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota lain kelompok lain memperhatikannya. Ya, mendengarkan apa pendapat yang dia sampaikan. Karena dengan memperhatikan maka akan mudah untuk saling menanggapi pendapat lain, sehingga akan menumbuhkan dinamika kelompok di dalam kegiatan bimbingan kelompok tersebut. Dengarkan dulu, baru kita sanggah, baru kita bertanya. Oke, berikutnya di situ mengikuti aturan yang ditetapkan oleh kelompok dalam bimbingan kelompok, yaitu dalam pelaksanaan bimbingan kelompok dibuat semacam kesepakatan antara pemimpin kelompok dengan para anggota kelompok, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai yang diharapkan oleh kedua belah pihak. Tadi kita harus menilai kesepakatan dulu. Kira-kira kalau nanti teman kita menyampaikan pendapatnya, kita mendengar dulu, itu yang pertama kan, itu kesepakatan kita. Yang kedua, setelah selesai boleh kita memberikan pertanyaan. Berapa pertanyaan kira-kira yang harus kita berikan? Dua. Oke, itu kita sepakati dulu biar enak. Ya kan, berarti setelah selesai mereka menyampaikan permasalahan, baru kita memberikan pertanyaan. Setiap kelompok hanya bisa memberikan pertanyaan dua pertanyaan. Ya, ingat dulu. Biar enak nanti. Terusnya, yang keempat, mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok berakhir. Evaluasi dalam hal ini dilakukan pemimpin kelompok setiap berakhirnya pertemuan, evaluasi secara keseluruhan setiap pertemuan kelompok. Berarti setiap kelompok memberikan deskripsi kalau tidak bertanya, kita mengadakan evaluasi dulu. Bagaimana masalah kelompok tersebut, bisa kita setuju atau tidak, oke atau tidak. Terus pertanyaan kawan tadi ini, bagaimana? Pertanyaan kawan, menurut kita sudah cukup atau yang jawabannya sudah cukup, mengerti, paham atau tidak? Itu yang kita evaluasi. Ya. Terus yang berikutnya, di situ ada azas-azas bimbingan kelompok. Ada bimbingan kelompok di sini. Itu ada 4. Ada bimbingan kelompok sini. Yang pertama itu azas kerahasiaan. Yang kedua itu azas keterbukaan. Yang ketiga itu azas sukarela. Yang keempat azas kenon-aktifan. Berarti ada 4 azas. Lihat di sini. Kenapa ada kerahasiaan? Ya, kita harus saling merahasiakan apa yang akan kita bahas pada hari yang pertama. Terus azas keterbukaan, kita harus terbuka tentang apa yang akan kita angkat pada hari ini tentang karya. Harus kita saling terbuka, oke? Terus azas sukarela, kita harus sukarela. Sukarela seperti apa? Sukarela menceritakan permasalahan yang kita dapat, yang ada pada diri kita. Permasalahan yang tentang karya tadi, ungkapkan semuanya. Terus
Azas penonaktifan. Azas penonaktifan ini sesuai dengan azas ini tadi, itu di masyarakat sosial. Itu ada 4 azas. Ingat itu. Ya, azas kerahasiaan, azas keterbukaan, azas keterbukaan, azas non. Oke, itu yang akan kita laksanakan pada hari ini. Dan tadi kita sudah setuju bahwa setelah melakukan evaluasi atau diskusi tentang permasalahan nanti, sudah kelompok menyampaikan baru kita bertanya. Itu pertanyaan ada? Oke. Terus yang berikutnya, tadi sudah Bapak jelaskan tentang kembali kegiatan kelompok. Apa kegiatan kelompok tadi sudah dijelaskan, yaitu yang pertama apa tadi? Yang kelompok apa sudah dijelaskan tentang bimbingan kelompok. Terus apa yang melakukan tujuan bimbingan kelompok? Terus apa cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi? Itu sudah kita sepakati ke acara bimbingan kelompok. Oke, kalau yang berikutnya bagaimana? Apakah semuanya sudah siap? Siap. Oke, ini Bapak pesan. Oke, kalau semuanya kompak kita sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran tentang siswa siap merancang karir. Terus topik permasalahan kita hari ini yaitu siswa siap merancang karir. Itu topik kita, permasalahan kita. Berarti kita siap merancang karir. Itu topik yang akan kita bahas pada hari ini. Oke. Terus Bapak ingin sebelum kita masuk ke masalah kita menonton video tentang karir, Bapak ingin bertanya. Ada salah satu mungkin sudah mendengar apa itu karir. Oke, silakan. Karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir biasanya disebut pekerjaan yang dimaksud adalah pekerjaan yang mendapatkan imbalan berupa gaji maupun uang. Itu Karir. Oke, paham? Paham. Karir. Terus Bapak ingin tanya lagi, apa yang dimaksud dengan wawasan dan kesiapan karir? Tidak ada tahu saya. Oke, silakan. Wawasan dan kesiapan karir adalah kemampuan peserta didik atau konseli dalam penetapan tujuan dan rencana, strategis pengembangan diri dengan memanfaatkan informasi langsung karir untuk mengembangkan konsep-konsep yang diperlukan dalam kehidupannya. Berarti kesiapan atau konsep dalam konsep yang diperlukan dalam kehidupan karir kita. Ya. Terus Bapak pengen ada tak tahu lagi tentang jelaskan tentang perencanaan karir. Saya Pak. Oke. Perencanaan karir ialah proses di mana seseorang individu dapat mengidentifikasikan maupun mengambil langkah-langkah dalam mencapai tujuan karirnya. Perencanaan karir hanya berfokus pada pekerjaan apa yang nantinya dimiliki, tetapi pada persiapan-persiapan yang dilakukan dalam mewujudkan karir yang dikehendaki. Iya. Perencanaan karir. Berarti itu yang dimaksud dengan perencanaan karir. Paham? Paham. Alhamdulillah semuanya paham. Melihat video tentang karir. Tolong disimak. Dilihat, nanti Anda deskripsikan. Terus kita akan melakukan tanya jawab masing-masing kelompok. Tolong deskripsikan tentang karir ini. Oke? Apa kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu semangat untuk belajar. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi yang ketiga, materi bimbingan konseling kelas 12 semester 1 dan judul pilihan karir setelah lulus SMA atau MA. Setelah lulus dari SMA atau MA, secara garis besar ada 4 alternatif pilihan karir, diantaranya yaitu yang pertama, melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi,
Kemudian yang kedua, mengikuti kursus atau pelatihan. Yang ketiga, memasuki dunia kerja. Dan yang keempat, memasuki kehidupan berkeluarga. Kita akan uraikan satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu merencanakan kelanjutan studi ke jenjang perguruan tinggi. Dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tentunya kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih baik akan semakin besar pula. Apalagi saat ini tidak bisa dipungkiri persaingan begitu ketat untuk mencapai pekerjaan. Di samping itu, di dalam agama dikatakan bahwa setiap insan wajib menuntut ilmu sepanjang hayat. Usaha berpikir dan mengoptimalkan fungsi pikir akan mendatangkan pahala yang besar. Kemiskinan sangat beresiko besar kepada kekufuran atau lemahnya dan hilangnya keimanan. Perguruan tinggi yang tepat bukan berarti yang mahal dan terkenal, namun yang sesuai dengan minat, kemampuan akademis, serta kondisi sosial ekonomi, di samping kredibilitas dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menempuh studi lanjutan ke perguruan tinggi. Berikut ini akan dikemukakan berbagai informasi yang harus dipertimbangkan dalam studi lanjutan ke perguruan tinggi, yaitu diantaranya adalah yang pertama, status dan akreditasi perguruan tinggi. Dilihat dari statusnya, perguruan tinggi dibagi menjadi dua, yaitu perguruan tinggi negeri atau PTN dan perguruan tinggi swasta atau PTS. Perguruan tinggi negeri adalah perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah, baik di bawah Departemen Pendidikan Nasional maupun di bawah departemen lain milik pemerintah. Perguruan tinggi swasta adalah perguruan tinggi yang dimiliki dan dikelola oleh perseorangan atau kelompok atau yayasan tertentu. Umumnya perguruan tinggi negeri mendapat subsidi dari pemerintah dalam pengelolaan pelaksanaan pendidikan. Lain halnya dengan perguruan tinggi swasta, pembiayaan pengelolaan pelaksanaan pendidikan menjadi tanggung jawab perguruan tinggi yang bersangkutan sepenuhnya. Yang kedua yaitu jalur jenjang pendidikan dan bentuk perguruan tinggi. Ada dua jalur pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu jalur akademik dan jalur profesional. Jalur akademik atau yang biasa disebut jenjang sarjana atau S1 lebih menekankan pada penguasaan ilmu pengetahuan serta pengembangannya. Setelah lulus dari jalur ini, mahasiswa berhak memperoleh gelar dan terbuka kesempatan untuk terus melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau pasca sarjana. Jalur pendidikan akademik diselenggarakan oleh universitas, institut, serta sekolah tinggi. Jalur profesional atau sering disebut jenjang diploma menekankan pada penerapan keahlian tertentu. Mahasiswa diarahkan pada peningkatan kemampuan atau keterampilan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Secara umum perguruan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 5, yaitu universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, dan politeknik. Masing-masing jenis memiliki karakteristik yang berbeda. Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademi atau sarjana dan atau profesi atau diploma dalam sejumlah ilmu pengetahuan tertentu. Universitas memiliki program studi paling beragam, mulai dari ilmu eksakta sampai sosial. Institut menyelenggarakan program pendidikan akademi sarjana dan atau profesional atau diploma dalam kelompok ilmu pengetahuan sejenis. Misalnya, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung, dan sebagainya. Sekolah tinggi menyelenggarakan program pendidikan akademik atau sarjana dan atau profesional atau diploma dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Komputer atau STIMIK, Sekolah Tinggi Akuntansi atau STAN, dan lain sebagainya. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam satu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan tertentu. Misalnya Akademi Bahasa, Akademi Sekretaris, Akademi Perawat, dan sebagainya. Kemudian Politeknik menyelenggarakan program pendidikan profesional atau diploma dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, misalnya Politeknik Elektro, Politeknik Manufaktur, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi, sosial, moral akan dibebankan kepada kita. Kita dituntut untuk dapat memberi nafkah kepada laki-laki, dapat memelihara keluarga,
anak dan suami apabila kita perempuan. Di samping itu, lingkungan dan keluarga akan menuntut kita untuk bertanggung jawab layaknya orang dewasa baik secara ekonomi, sosial, etika, dan moral. Sekiranya setelah lulus SMA memutuskan untuk menikah, harus diperhatikan secara matang karena pernikahan di usia dini umumnya mengalami banyak hambatan dan tantangan. Nah, demikian tadi teman-teman materi tentang pertimbangan dalam memilih karir setelah lulus SMA. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Ya, wassalamualaikum. Oke, itu tadi kita lihat bersama tentang video tentang karir. Jadi di sini kita akan melakukan diskusi sesuai dengan permasalahan yang ada dengan karir yang telah kita tonton di video. Setelah itu Bapak silakan untuk Anda berdiskusi tentang karir. Terus silakan Anda searching. Ya, silakan searching permasalahan yang akan Anda angkat. Nanti kita lihat siapa sudah selesai. Waktu juga jangan lama. Bapak kasih waktu paling lama 10 menit. Gimana? Ya, 10 menit. Silakan searching. Cari pertanyaan dari kelompok 3 kita perlu mempertimbangkan minat dan bakat pribadi, peluang karir dalam jurusan tersebut, dan apakah jurusan tersebut sesuai dengan tujuan karir jangka panjang kita. Ya, gimana kelompok 3 ya? Oke. Terus pertanyaan kedua. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Keterampilan seperti komunikasi, kerja tim, pemecah masalah, dan keahlian teknis yang sesuai dengan bidang pekerjaan biasanya dicari oleh banyak perusahaan. Ya, itu tadi. Tapi yang dicari oleh perusahaan apa tadi itu? Mempunyai keahlian teknis yang sesuai dengan bidang pekerjaan. ya, keahlian atau teknis yang dimiliki oleh kita. Maka dari di situ sudah ada dijelaskan ya kan tentang apa tadi, khusus, komputer, menjahit dan lain-lain. Gimana kelompok 2? Oke, sekarang kelompok 2 presentasikannya, silakan. Hasil dari diskusi tadi apa? Silakan. Oke. Assalamualaikum. Kali ada yang bertanya, Bapak silakan. Ya, cukup 2 orang bertanya. Yuk, siapa mau tanya? Ya, silakan. Apa pentingnya merencanakan karir sejak dini? Apa pentingnya merencanakan karir sejak dini? Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, oke, silakan. Bagaimana menentukan langkah-langkah awal dalam merencanakan karir? Bagaimana menentukan langkah-langkah dalam merencanakan karir? Ya, silakan kelompok 3. Administrasi, pelayanan pelangganan, penjualan, dan teknisi. Peluang ini menjadi pintu masuk untuk mempelajari bisnis dan industri tertentu lebih dalam. Dan yakni yang kedua yaitu wirausaha. Memulai usaha sendiri adalah pilihan bagi mereka yang memiliki jiwa kewirausahawan. Bidang usaha yang dipilih bisa sangat beragam, mulai dari kuliner, rasihan, juga jasa hingga teknologi.
Kunci sukses di sini adalah inovasi, ketekunan, dan kemampuan mengelola bisnis. Serta yang terakhir, yakni yang ketiga, kerja di sektor publik. Beberapa lembaga pemerintah menerima lulusan SMA untuk posisi tertentu, seperti administrasi, kepolisian, dan tentara. Proses seleksinya biasanya melalui tes dan pelatihan khusus. Sekian presentasi dari saya selaku wakil dari kelompok 4. Sekian, terima kasih. Ya, itu dari presentasi dari kelompok 4. Untuk kelompok lain silakan untuk memberikan pertanyaan. Oke, silakan. Apa saja tren terkini dalam industri yang mungkin mempengaruhi pilihan karir kita di masa depan? Ya, itu yang pertama. Ada yang tanya lagi? Silakan. Oke. Pertanyaan, bagaimana menentukan metode dalam karir kita? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pelajari tren teknologi, perubahan regulasi, dan inovasi industri yang dapat mempengaruhi kebutuhan pekerjaan di masa depan. Ya. Terus? Untuk selanjutnya, identifikasi orang-orang yang telah mencapai kesuksesan dalam bidang kita dan jalin hubungan dengan mereka melalui acara-acara industri, media sosial, atau melalui pengenalan dari teman-teman. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 4. Ya, dari hasil diskusi, dari hasil diskusi yang kita lakukan pada hari ini, Bapak rasa sudah luar biasa. Ya, sudah sangat bagus. Walaupun ada sedikit-sedikit kendala, itu biasa karena kita tahap belajar. Ya, terus kalau Bapak dari hasil dari pertanyaan-pertanyaan ini juga luar biasa untuk kita pahami bersama. Dan untuk berikutnya sudah kita analisis semua. Terus Bapak memberikan apresiasi yang luar biasa. Apresiasi untuk kita bersama, kasih tangan. Ya, berikutnya Bapak akan membagikan tentang LKPD. LKPD yang Bapak bagikan itu tolong diisi. Di situ ada pertanyaan, Anda mau menjawab A atau B dari pertanyaan di situ. Oke, itu berikutnya Bapak akan bagikan lembaran LKPD nanti, tolong kalian isi. Di situ Anda hanya mengisi, cukup menulis A atau B di setiap kolom yang ada, yang kosong di situ. Jadi A atau B, tolong Anda isi sesuai dengan apa yang Anda lihat selama pelaksanaan dengan kelompok sekarang. Ya, kalau nanti diisi sesuai dengan orang 5, 6. Ini 5. Ini 5. 6. Oke, silakan diisi. Ya, depan waktu. Iya, di bawah di sini juga. Di bawah itu kan ada nanti pilihan karir yang akan Anda ambil nanti setelah lulus SMA.
Kan ada 4 pilihan tadi. Karir ada 4. Melanjutkan perguruan tinggi, wirausaha, dunia kerja, berkeluarga. Oke kan? Tinggal pilih mau berkeluarga, silakan mau berkeluarga. Ayo dijelaskan kan? Bebas. Nah, kalau udah tolong dikumpulkan. Oke. Oke. Kan, udah. Udah. Oke, oke Pak. Sudah semua. Sudah Pak. Ya, setelah mengisi LKPD berarti akan berakhirnya pelaksanaan diniat kelompok pada hari ini. Terus Bapak hanya ini salah satu dari kelompok untuk memberikan tentang pesan dan pesan selama kita melaksanakan kegiatan diniat kelompok pada hari ini. Siapa yang siap? Oke, silakan. Bacakan tentang pesan dan kesan selama melaksanakan bimbingan kelompok. Silakan Bunga. Oke. Pesan-pesan tentang bimbingan kelompok pusat. Praktik bimbingan kelompok memungkinkan untuk berinteraksi dengan sesama peserta dan mendapatkan berbagai sudut pandang serta pengalaman yang berbeda. Iya. Pesan, terbuka dan responsif. Jadilah terbuka untuk mendengarkan sudut pandang orang lain dan bersedia untuk merespon dengan baik terhadap masukan dan saran yang diberikan. Iya, terima kasih telah menyampaikan pesan dan pesan pada hari ini. Ya, Pak Ati, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas bantuannya pada hari ini. Kita sedang melaksanakan kegiatan layanan bimbingan kelompok. Begitu untuk mengakhiri, Bapak ingin salah satu untuk memimpin doa. Ya, kenapa? Ya, silakan. Sebelum kita berdoa, menurut agama masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Iya. Berarti sudah berakhirnya. Dengan itu Bapak mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.